Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami merenungkan kebaikan Tuhan bagi kami. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang terus menyala-nyala di hadapan. Roh kami tidak padam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, jelikanku Tuhan, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, jelikanku Tuhan, jelikan, amin. Jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami mau diubahkan oleh Tuhan, kami mau disembuhkan oleh Tuhan, kami dipulihkan oleh Tuhan melalui renungan hari ini. Bersabdalah, kami siap mendengar. Ajar kami memahami ya Tuhan, kami menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam pertemuan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan bersaksi melalui keteladanan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Kolose 3 ayat 17 dan ayat 23. Saya akan membacakannya dalam Kolose 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lalu di dalam Kolose 3:23 demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam iman Kristen, bersaksi berarti memberikan kesaksian tentang karya Tuhan dalam hidup kita, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Bersaksi bukan hanya tentang memberitakan Injil dengan kata-kata, tetapi juga menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Keteladanan berarti hidup dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani.
sehingga orang lain dapat melihat Kristus di dalam kita. Di marketplace, keteladanan seorang yang beriman menjadi saksi yang kuat tentang iman dan integritas Kristiani. Keteladanan di marketplace berarti bekerja dengan integritas, kejujuran, dan etika yang tinggi. Seorang Kristen harus menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan kasih dalam setiap aspek pekerjaannya. Hal ini sejalan dengan Kolose 3:23 yang mengajarkan kita untuk bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Keteladanan ini mencakup sikap terhadap atasan, rekan kerja, dan bawahan, serta cara kita menangani tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Keteladanan yang wajib dimiliki orang percaya berdasarkan Kolose 3:17 dan Kolose 3:23 diantaranya adalah yang pertama, integritas, menjaga kejujuran dan moral yang tinggi dalam setiap tindakan dan keputusan. Lalu yang kedua, komitmen, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Yang ketiga, kepedulian, menunjukkan kasih dan perhatian kepada rekan kerja dan pelanggan. Yang keempat, kerendahan hati, tidak sombong dan selalu bersedia belajar dan mendengarkan. Dan yang kelima, keadilan, berlaku adil dalam semua urusan dan tidak memihak. Menurut Kolose 3:17 dan Kolose 3:23, bersaksi melalui keteladanan berarti melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus dan segenap hati seperti untuk Tuhan. Hal ini mencakup perkataan dan perbuatan kita sehari-hari yang mencerminkan kasih dan karakter Kristus. Dengan menunjukkan integritas, komitmen, kepedulian, kerendahan hati, dan keadilan, kita dapat menjadi saksi Kristus yang efektif di tempat kerja. Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh orang percaya sebagai berikut. Yang pertama, menjaga integritas. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Yang kedua, bekerja dengan tulus. Setiap orang yang melakukan yang jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Di dalam Yohanes 3:20-21. Lalu yang ketiga, mengasihi sesama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Allah telah mengasihi kamu. Di dalam Yohanes 15 ayat 12. Lalu yang keempat, bersikap rendah hati. Demikianlah kamu masing-masing dalam takut akan Kristus, hendaklah kamu merendahkan dirimu seorang kepada yang lain. Di dalam Efesus 5 ayat 21. Beberapa tokoh penginjil dunia dan tokoh Alkitab yang menjadi saksi di lingkungan tempat mereka bekerja dengan keteladanan hidupnya sehingga mampu memberkati banyak orang, diantaranya adalah yang pertama, William Wilberforce, seorang politikus Inggris yang dengan keteladanannya berhasil menghapus perdagangan budak di Inggris. Integritas dan komitmennya menunjukkan bagaimana iman dapat membawa perubahan besar di masyarakat. Lalu yang kedua, Florence Nightingale, dikenal sebagai perintis keperawatan modern. Keteladanan dalam kasih dan pelayanan kepada orang sakit menjadikannya saksi Kristus yang kuat di dunia kesehatan. Yang keempat ada Daniel. Keteladanan Daniel dalam doa dan kesetiaan kepada Tuhan di tengah-tengah tekanan politik dan sosial di Babel menjadi saksi yang kuat tentang imannya di dalam Daniel 6 ayat yang ke-10. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada Nehemia. Sebagai seorang pemimpin yang jujur dan berintegritas, Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem dengan ketekunan dan keteladanan yang memotivasi rakyatnya. Di dalam Nehemia 2, 17-18. Refleksi kita pada hari ini, sebagai orang Kristen yang bekerja di marketplace, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui keteladanan kita. Dengan menunjukkan integritas, komitmen, kasih, kerendahan hati, dan keadilan dalam pekerjaan kita dapat membawa terang Kristus ke tempat kerja dan mempengaruhi orang lain untuk mengenal Tuhan. Marilah kita selalu ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan haruslah dilakukan dalam nama Tuhan Yesus
dan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan demikian, kita dapat menjadi berkat dan saksi yang efektif di marketplace, membawa banyak jiwa kepada Kristus melalui keteladanan hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada pertemuan hari ini. Biarlah Tuhan, kami bersaksi melalui keteladanan kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat menunjukkan integritas dan komitmen kami dan kasih kami, kerendahan hati kami dan keadilan kami dalam pekerjaan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat membawa terang-Mu Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami melayani atau dimanapun juga Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat bersaksi Tuhan dan kami melakukannya di dalam nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini selalu merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.